Dia menulis kenyataan ini, Imam Mahdi Nasir Muhammad Yamani. Tajuk pernyataan ini, penyebab panasnya iklim sebenarnya lebih besar dari apapun. Tarikh kenyataan ini. Pada hari ke-9 bulan Rabi' al-Awal tahun 1445 Hijrah, sepadan dengan 24 bulan September tahun 2023 Masihi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Esa, yang Maha Esa, yang abadi, Dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah, dan kepada seluruh Nabi dan Rasul Allah serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam seruan untuk sepakat di antara para hamba, bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya dan kitalah yang beribadah kepada-Nya. Adapun selanjutnya, wahai komunitas umat manusia, apakah kalian manusia atau sapi yang tidak berfikir? Dengan segala hormat kepada siapa pun yang menghormati akal pikirannya sebagai manusia, bagaimanapun juga, jin dan manusia yang tidak menggunakan akal dan hatinya untuk merenungkan kebesaran Tuhan yang menciptakannya, tidak akan dan tidak akan pernah mendapat petunjuk. Mengapa Dia menciptakannya? Mengapa Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka, iaitu langit dan bumi? Kita telah memasuki tantangan-tantangan kosmis yang besar atas perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Agung. Dan mereka tidak dapat menyembunyikannya sebagaimana mereka menyembunyikan tantangan-tantangan perselisihan dengan teguran dan pelajaran. Bagaimanapun, wahai umat manusia, tantangan terbesar datang atas perintah Allah. Siapa yang akan menyelamatkan kalian dari hukuman Allah, jika kalian benar? Jika kalian memiliki Tuhan-Tuhan yang menghalangi kalian dari tanda-tanda azab Allah secara kosmis dan korona, maka inilah saatnya jika kalian jujur, Maha Suci Allah atas apa yang mereka persekutukan dengannya. Saya telah mengusahakan petunjuk bagi dunia agar beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak mempunyai sekutu, maka janganlah kalian menyeru siapa pun dengan Allah. Maka kaum Muslim menolak kecuali menjadikan perantara di sisi Allah. Mereka mengklaim bahawa Muhammad Rasulullah pemberi syafaat mereka di hadapan Allah, Maha Suci Allah atas apa yang mereka persekutukan dengannya, dan Maha Tinggi lagi Maha Agung. Adapun mayoritas umat dunia, mereka mengikuti atheis, tidak percaya kepada Allah yang merupakan pemilik murka alam. Allah murka terhadap mereka dan menutup hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, kecuali orang yang bertaubat dan kembali kepada Tuhannya untuk memberi petunjuk pada hatinya, maka dia akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana mereka bisa mempercayai murka alam dan mengabaikan murka Allah atas diri mereka sesuai keyakinan mereka? Mereka tidak memperdulikan murka Allah. Dan mereka melakukan apa yang membuat Allah murka, dan mereka mengambil Allah di belakang mereka, seolah-olah Allah, yang menciptakan mereka dan langit dan bumi, dan yang menguasai kerajaan langit dan bumi tidak ada dalam keyakinan mereka terhadap pemilik murka alam, tanpa menaruh perhatian kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan mereka skim orang-orang yang hina di sisi Allah. Maha Suci Allah yang Maha Besar, penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan penguasa arsy yang agung. Maka mengapa kalian tidak berharap kepada Allah dengan bertakwa? Adapun orang-orang Nasrani, mereka melebih-lebihkan Al-Masih _Kristus Isa ben Maryam, hamba Allah dan Rasulnya, dan berkata, Anak Allah.
seperti yang sengaja dilebih-lebihkan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya dan berkata, Uzair anak Allah, dan orang lain yang dimurkai berkata, Tuhan itu Al-Masih Isa bin Maryam, Maha Suci Allah yang Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Agung, yang Maha Esa, tidak ada siapa pun sebelum Dia, yang Maha Kekal, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah, Dia tidak melahirkan, dan Dia tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Siapakah yang akan melindungimu dari azab Allah jika kamu orang yang jujur? Mereka yang menganut doktrin murka alam tidak akan menguntungkan, kerana mereka tidak dapat mendukung, dan mereka juga tidak dapat memperoleh kemenangan bagi diri mereka sendiri. Allah murka dalam dirinya dan perintahnya, dan kalian akan mengetahui bahawa Allah telah menyampaikan perintahnya, maka kalian tidak akan mendapat penolong selain Allah. Betapa inginnya saya memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat di seluruh dunia yang mengikuti orang-orang yang dimurkai. Betapa saya berusaha memberi petunjuk kepada semua orang yang sesat, namun mereka tidak mendapat petunjuk kerana kurangnya akal. Dan sesuai dengan fatwa Allah mengenai orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami firman Allah dalam Al-Quran bahawa itu adalah kebenaran dari Tuhannya, maka mereka tidak akan memahaminya kecuali dengan bahasa siksa dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan Tuhan Arsy yang agung. Benarlah firman Allah Ta'ala. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا صدق الله العظيم. Wahai umat manusia, di sini kalian merasakan tanda-tanda mendekatnya siksa malapetaka besar Sakar. Sebelumnya telah kami keluarkan fatwa kepada kalian dengan kebenaran bahawa kalian telah memasuki musim panas Sakar mulai tahun kalian ini, 2023 Masihi. Padahal sesungguhnya saya telah memperingatkan manusia akan berlalunya planet Sakar selama 19 tahun, siang dan malam, dan doaku hanya menambah pelarian dan pengingkaran mereka terhadap keberadaan Allah, seolah-olah umat manusia di dunia ini adalah umat Nuh yang tidak berharap kepada Allah dengan rasa hormat. Bagaimanapun, inilah pemilik planet bumi, utara dan selatan, yang telah mengumumkan masuknya mereka ke equinox, musim gugur setelah musim panas yang terik di kutub utara. Pada saat yang sama, mereka pemilik kutub selatan mengumumkan bahawa mereka akan memasuki titik balik musim semi pada saat yang sama, dan sungguh disesalkan. Sebelumnya kami telah mengeluarkan fatwa kepada kalian dengan sebenar-benarnya pada pernyataan sebelumnya bahawa musim panas Sakar muncul di ufuk benua Antartika di planet bumi, menghilangkan musim dingin di kutub jauh yang tidak dihuni manusia. Kemudian dia mengeksekusi musim dingin bagi mereka yang mengikuti iklim Antartika dalam batas-batas dunia menuju kutub selatan. Maka dia mengeksekusi musim dingin mereka agar mereka dapat memahami berita tersebut. Musim semi apa yang mereka, pemilik Antartika, nantikan setelah musnahnya musim dingin Antartika? Apakah kalian tidak mengerti? Dan inilah musim panas Sakar yang akan menyerang dua musim, musim gugur di utara planet bumi dan musim semi di selatan planet bumi. Musim panas Sakar akan menyebabkan semua perangkat perakiraan cuaca kalian gagal secara ilmiah. Dia akan menjungkir balikkan ilmu kalian dan menghancurkan kredibilitas kalian di mata orang-orang sedunia. Karena Allah adalah bukti yang hakiki. Hai para penyembah ilmu fisika alam,
kita lihat apakah ilmu fisika alam yang Dia dirikan atas rahmat-Nya kepada kalian akan tunduk kepada kekuasaan Allah sehingga Dia bersekongkol melawan kalian untuk menjungkir balikkan ilmu kalian dan menjadikan kalian seolah-olah tidak mengetahui apa-apa mengenai ilmu. Bagaimanapun, selama musim panas Sakar melewati 4 musim, ini berarti perang badai dengan api yang menyerang hutan dan rumah, dan air bah itu mengalih pada saat yang tepat ketika Allah menghendakinya dan bukan pada saat kalian menghendakinya. Lalu di mana pemilik hujan langit buatan untuk memadamkan hutan yang terbakar, jika mereka benar? Inilah saatnya hujan buatan mereka. Biarkan mereka turunkan hujan di langit dari awan untuk memadamkan siksa kebakaran hutan. Jika mereka benar, maka inilah saatnya, saya ulangi dan katakan, biarlah turun hujan dari awan di langit untuk memadamkan kebakaran hutan jika mereka benar. Betapa kasihannya saya terhadap pikiran orang Arab, kerana setan-setan orang non-Arab dan Arab telah meremehkan pikiran mereka untuk menghancurkan keyakinan dasar dalam muhkam Al-Quran agar mereka percaya akan kebalikan dari tantangan Allah dalam kitabnya yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Alangkah mengherankannya wahai orang-orang non-Arab dan Arab, demi Allah, saya memikirkan tentang kaum-kaum kafir di zaman turunnya para nabi, dan saya mendapati mereka lebih dekat mengenal Tuhan dibandingkan dengan kaum-kaum di dunia ini yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa di era pengutusan Khalifah Allah Al-Mahdi. Orang-orang kafir pada zaman para nabi lebih dekat keimanan, seandainya mereka tidak mempersekutukan seseorang dengan Tuhan kerana mengikuti nenek moyang mereka. Secara buta, Allah Ta'ala berfirman, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Maka serulah kepada Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah sebagai pengganti Allah, maka biarlah mereka menghilangkan darimu kerusakan kosmis dan perang kosmis milik Allah, jika kalian orang yang benar, kerana di sinilah kalian telah memasuki musim panas Sakar. Jangan menunggu 4 musim yang terkenal setelah hari ini. Musim panas Sakar menutupi semuanya, termasuk musim dingin di Antartika dan musim dingin yang akan datang, atas perintah Allah. Apakah menurut kalian saya hanya menggertak tentang apa yang tidak saya ketahui? Sungguh mengherankan, hai orang asing dan orang Arab. Berdasarkan akal dan logika, jika Nasir Muhammad Al-Yamani benar-benar termasuk orang yang benar dalam pernyataannya bahawa planet bumi masuk dalam iklim planet Sakar Jahanam, maka 4 musim itu niscaya akan musnah. Agar kalian memahaminya, dan Maha Suci Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Dia mempunyai hujah yang utama, planet Sakar akan dibakar atas perintah Allah. Sebagai rahmat dari Allah yang lebih mudah bagi kalian daripada masuknya kalian ke dalamnya, barangkali hal ini bisa menjadi pengingat bagi kalian atas perintah Allah. Neraka Sakar akan mengeluarkan auman yang menderu-deru ke arah bumi, meliputi 4 penjuru, selatan, utara, timur, dan barat, kerana deru dan deru planet Sakar melambai kepada manusia di cakrawala. Benarlah firman Allah Ta'ala.
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا صدق الله العظيم. Karena jalurnya jauh dari planet bumi, maka ia tidak akan bertabrakan dengan bumi, kerana akan melihat lingkaran planet sakar ketika naik dari ujung tenggara ke ujung barat daya. Kerana itu, ia tidak akan bertabrakan dengan bumi, melainkan dekat dengan ruang angkasa. Hal ini akan menutupi cakrawala planet bumi dari keempat arah pada malam perjalanannya. Dan demikian pula kalian melihat asap yang muncul di dalamnya. Itu adalah azab yang pedih. Maka berjaga-jagalah, kerana saya adalah pengawas di sisi kalian, dan saya tahu dan sadar akan apa yang saya katakan. Benarlah firman Allah Ta'ala. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم. Bagaimanapun, seandainya planet sakar tidak datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba, niscaya saya akan memberitahu kalian ketika pada malam perjalanannya. Namun di antara manusia ada sapi yang tidak berfikir, alih-alih berpaling kepada Tuhannya untuk memberi petunjuk pada hati mereka dan merenungkan seruan Tuhan mereka yang sebenarnya. Mereka malah memalingkan akal, fikiran, hati, penglihatan dan pendengaran mereka dari merenungkan bayan pernyataan penjelas yang sebenarnya dalam Al-Quran hingga mereka melihat azab yang pedih. Mereka itu ibarat binatang ternak jin dan manusia kerana mereka tidak percaya kepada sebutan Allah, kerana mereka ateis terhadap keberadaan Allah. Maka bagaimana mereka dapat berdoa kepadanya padahal mereka ateis? Api neraka adalah tempat tinggal mereka. Benarlah firman Allah Ta'ala. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Kenyataannya kalian menyaksikan tanda-tanda Allah dalam kenyataan yang sebenarnya, lalu kesombongan membawa kalian pada dosa, lalu kalian berpaling. Bagaimanapun,
Kami telah membuat pertanyaan dengan izin Allah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini kalian para penghuni planet bumi, menurut klaim kalian, telah memasuki musim equinox, musim gugur di utara dan musim gugur equinox, musim semi di selatan bersama-sama. Terlepas dari hidungmu, panasnya musim panas sakar menyapu musim gugur utara dan musim semi selatan. Dengan izin Allah hal ini membuatnya lebih panas dari musim panas terakhir kalian tahun ini 2023 Masihi, seperti tantangan ini telah diumumkan sebelumnya, dengan izin Allah. Kita akan lihat, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, yang memegang kendali atas kerajaan langit dan bumi, ataukah orang-orang ateis tidak percaya kepada Allah yang Maha Esa yang memegang kendali? Maha suci Allah yang Maha Besar, dan aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Namun Allah memilihku sebagai khalifahnya kepada seluruh dunia. Jika Nasir Muhammad Al-Yamani termasuk orang yang mengatakan kebenaran bahawa Allah memilihnya sebagai khalifah seluruh dunia, maka ketahuilah bahawa Allah telah menyampaikan perintahnya, dan jika saya pembohong maka kebohongan saya ada pada saya. Jadi penghakiman adalah milik Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan penghakiman terakhir sudah dekat, tapi ini bukan rukun. Dan aku katakan kepada orang-orang Arab dan non-Arab yang dengan sengaja ingin mematikan cahaya Allah, matilah siapapun yang membenci, kerana demi Allah, dan demi Allah yang Maha Besar, Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun para penjahat membenci kehadirannya, dan orang-orang kafir akan mengetahui tentang Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Agung bagi orang-orang yang mengikuti tempat tinggalnya. Kamu bertindak terlalu jauh dengan sumpahmu. Pernyataan ini akan kita simpulkan dengan mengingat kembali ayat surat Al-Qamar untuk dijadikan bahan renungan dan pemikiran bagi orang-orang yang berakal. Apa yang Allah lakukan terhadap bangsa-bangsa pertama? Apakah Allah membinasakan mereka kerana sebab kosmis ataukah hanya kerana bencana alam? Jadi pikirkan dan renungkan, apakah Allah membinasakan mereka melalui bencana alam atas perintah Allah? Dan tidaklah diwariskan oleh alam itu sendiri, tetapi atas perintah Tuhan yang mengendalikan kerajaan alam, maka renungkanlah pernyataan itu. Hai orang-orang yang berakal, Allah Ta'ala berfirman, كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah Al-Imam Al-Mahdi, Nasir Muhammad Al-Yamani.